making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya khotbah, saya memberikan judul seri Padang Gurun. Di ibadah tadi pagi, saya membagikan saudara dengan judul Padang Gurun versi Tuhan. Saya berharap Anda bisa mendengarkan lewat YouTube yang ada apabila saudara tadi pagi tidak datang. Seringkali apa yang membuat kita itu akhirnya jatuh ketika kita berada di dalam padang gurun, bukanlah keadaannya, bukanlah situasinya, bukan karena padang gurunnya. Tapi karena kita tidak bisa melihat padang gurun dari kacamatanya Tuhan. Kita melihat padang gurun dari versi kita. Tadi pagi saya bagikan ada 3 perspektif Tuhan tentang padang gurun. Saya percaya itu akan menguatkan Anda khususnya bagi saudara yang hari ini sedang melewati musim-musim atau masa-masa padang gurun. Di ibadah kedua ini, ibadah terakhir, haleluya. Di ibadah kedua ini, saudara, tetap masih ada nuansa padang gurun, tapi saya akan bicara mengenai godaan. Saya akan ambil dari pelajaran bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Saudara, kalau Anda hari ini bertanya-tanya, mengapa sih kok Yesus itu dibawa di padang gurun? Kalau Anda baca nanti di ayatnya, ternyata Yesus dibawa ke padang gurun itu karena dituntun oleh Roh Kudus. Di padang gurun itulah Yesus diuji. Yesus dicoba oleh iblis, tapi dari sisi Allah, dari sisi Bapa, Yesus itu diuji. Justru lewat pencobaan itu kita bisa tahu siapa Yesus sebenarnya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan ini ada pencobaan, ada ujian. Iblis ingin mencobai kita dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita. Dia melemparkan godaan demi godaan. Tapi dari sisi Allah, kenapa Tuhan mengizinkan ada pencobaan? Dari sisi Allah, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan ada pencobaan, saudara, itu dengan tujuan untuk menguji kita. Katakan amin. Paling tidak, lewat ujian itu Tuhan ingin memberitahu siapa kita sesungguhnya di dalam ujian. Karena di tengah masa sulit, di tengah ujian biasanya akan terekspos hati kita atau siapa kita. Saudara, akan terekspos bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dengan tujuan supaya Tuhan ingin membentuk kita. Sama seperti kalau orang itu ujian. Sebetulnya ingin tahu misalnya sekolah dia dia tes kelulusan misalnya. Kenapa ada ujian? Sebetulnya ingin mencari tahu seberapa besar pemahaman siswa tersebut. Seberapa kita paham dan mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan, itulah sebabnya kita diuji. Kalau ternyata kita nggak lulus ujian, itu hanyalah menunjukkan bahwa kita itu perlu belajar lagi, perlu diulang lagi pelajarannya sampai kita mengerti dan paham. Begitu pula dengan ujian, bukan untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita, tapi Tuhan ingin membentuk kita lewat ujian tersebut. Katakan amin. Itulah perbedaan antara iblis dengan Tuhan. Nah, iblis akan memberikan kita godaan-godaan dengan tujuan kita jatuh di dalam lubang. Nah, itulah sebabnya saudara perlu tahu satu hal. Kalau hari ini Anda tergoda, godaan itu bukan berarti Anda berdosa. Selama Anda hidup di muka bumi, kalau Anda mengalami yang namanya godaan atau tergoda, itu bukan dosa, saudara. Tetapi kalau Anda mengikuti apa yang rencana iblis mau dalam kehidupan saudara dan Anda jatuh di dalam godaan itu, barulah itu dinamakan dosa. Saudara, nah yang perlu Anda tahu adalah selama kita hidup, saudara, kapanpun godaan bisa datang. Saudara, selama kita hidup di bawah tubuh jasmani ini, saudara, godaan bisa datang kapanpun dan godaan itu bentuknya bisa bervariasi. Saudara, tapi kabar baiknya adalah lewat cerita Yesus diuji atau
dicobai di padang gurun, dan dia menang, berarti dia memberikan kita teladan bahwa kita juga bisa menang. Katakan amin. Dia ingin kita menang seperti dia menang. Itulah kenapa, saudara, tujuan kenapa Yesus itu menceritakan pencobaannya di padang gurun itu kepada murid-muridnya sehingga bisa ditulis di Alkitab. Karena sebetulnya itu adalah kejadian yang tidak ada saksi mata. Itu adalah antara Yesus sendiri di dalam prosesnya. Murid Yesus gak ikut bersama dengan Yesus di padang gurun. Yesus khusus menceritakan kepada murid-muridnya karena dia tahu murid-muridnya akan mengalami pencobaan yang sama. Dia tahu satu kali kelak orang-orang Kristen yang membaca Alkitab, saudara tahu bahwa kita semua akan mengalami pencobaan. Dan kenapa Yesus menceritakan itu kepada murid-muridnya? Karena satu kali kita akan butuh dan kita ini bisa menang di dalam pencobaan. Katakan amin. Itulah sebabnya kita tidak boleh tanpa strategi atau tanpa persiapan atau tanpa rencana. Kita harus hadapi pencobaan kita. Dan lewat contoh dan teladan Yesus, Tuhan ingin kita menang. Tengok kanan kiri, katakan, Tuhan mau engkau menang. Oke, sekarang kita baca sama-sama Matius pasal yang keempat. Kita baca ayat 1 sampai 11. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis atau setan, saudara, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, 2. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dari sini kita bisa tahu, Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Berarti dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi atau bahkan melalui pencobaan, Tuhan punya maksud. Katakan amin. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari sini sebelum kita masuk ke 3 pencobaan Yesus? Apa maknanya? Yesus ingin memberitahu bahwa senjata utama kita adalah firman Allah. Berkali-kali Yesus menjawab dengan ada tertulis, ada pula tertulis. Yesus menjawab dengan firman. Dengan kata lain, ketundukan kita kepada firman, pengenalan kita kepada firman, bagaimana kita ini menjadi pelaku firman, itulah yang akan menjadi senjata utama kita di dalam memenangkan godaan yang menerpa kita. Katakan amin. Sebab itu kita harus fokus, kita harus berakar kepada firman. Sebab firman itulah satu-satunya pegangan kita. Satu-satunya senjata untuk menyerang si jahat. Kalau di dalam senjata-senjata, perlengkapan senjata Allah, satu-satunya senjata yang dipakai untuk menyerang adalah firman. Itu adalah pedang roh, itulah senjata kita untuk menghadapi si jahat. Saudara, itu senjata untuk menyerang, tapi senjatanya bukan cuma satu. Ada ketopong keselamatan, ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan. Saudara, ada perisai iman, ada kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, pakai itu di dalam melawan
godaan. Nah, sekarang kita masuk ke pencobaan yang pertama. Apa itu pencobaan pertama? Yaitu mengubah batu menjadi roti. Ini pencobaan apa, saudara? Coba kita baca ulang ayatnya. Saya baca ulang ya. Di ayatnya yang Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu, perhatikan, datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, iblis itu datang menyerang Yesus itu dengan 4 elemen strategik. Dari sini Anda bisa tahu bahwa setan itu makhluk yang setan itu tidak bodoh, ini adalah makhluk intelijen. Ketika dia menyerang kita, dia akan menyerang kita persis di saat yang tepat, dan dia akan menyerang kita dengan serangan yang tepat. Itulah sebabnya kita perlu waspada, Bapak Ibu. Karena dia tahu kapan kita lemah, dia tahu apa kelemahan kita, dan dia tahu kapan menyerangnya. Dia tahu momen yang terbaik untuk menyerang. Ketika setan menyerang Yesus, saudara, dia itu paling tidak menyerang Yesus dengan 4 elemen strategik. Yaitu waktu, tempat, identitas, dan kebutuhan. Katakan waktu, tempat, identitas, kebutuhan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, waktu. Kapan setan menyerang Yesus dengan pencobaan pertama? Bukan pada waktu Yesus masih kenyang. Tapi persis ketika Yesus itu menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam, itulah puncak atau titik puncak Yesus itu lapar. Saudara, menurut ada sebuah buku yang ditulis oleh Arthur Wallis, judulnya God's Chosen Fast, ya, puasa pilihan Yesus. Ada 3 tahap puasa jangka panjang. Tahap pertama itu hari pertama sampai hari ketiga. Tahap pertama itu ciri-cirinya Anda akan merasa sangat lapar. Tubuh Anda mulai menyesuaikan diri dengan tidak adanya makanan. Nah, fase kedua, tahap kedua itu hari keempat sampai hari keenam, itu malah rasa lapar mulai berkurang. Tapi tubuh akan merasa sangat lemas, kepala pusing, dan Anda mulai malas bergerak. Dikatakan, penulis buku ini mengatakan, ini adalah tahap terberat di dalam puasa jangka panjang. Nah, setelah lewat 6 hari, Anda akan masuk ke tahap ketiga. 6 hari. Di titik ini tubuh Anda akan pulih dan terasa normal kembali. Saudara tidak akan merasa lapar dan saudara bisa terus berpuasa tanpa masalah. Kenapa, saudara? Karena ada tubuh itu menyesuaikan diri sehingga mengambil energi dari cadangan. Biasanya itu dari lemak. Nah, nanti sampai di sebuah titik di mana tiba-tiba Anda akan merasa sangat lapar. Tiba-tiba muncul kelaparan yang tiba-tiba dan sangat hebat karena cadangan energi atau cadangan lemak di dalam tubuh itu habis. Jadi hari ke-6 Anda nggak akan lapar, merasa semuanya baik-baik. Sampai di titik puncak Anda akan mengalami kelaparan karena cadangan energi Anda habis. Nah, kalau diteruskan biasanya ya akan berujung kepada kelaparan yang parah dan bisa berakibat fatal bagi tubuh. Saya kasih note dulu ya, puasa seperti ini yang panjang begitu, itu tidak boleh dilakukan tanpa cairan. Jadi nggak boleh nggak makan dan nggak minum dalam waktu panjang. Ini itu nggak makan saja tapi harus minum. Dan Anda kalau nggak pernah melakukannya dan nggak didorong oleh Roh Kudus, saudara jangan langsung coba-coba. Nah masalahnya begini, di tahap ketiga ini, lamanya itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing. Ya,
Kalau orangnya itu kurus, paling pol itu bisa katanya orang ini ya 20 sampai 21 hari. Setelah itu habis cadangannya. Kalau orangnya agak gemuk bisa 40 hari seperti Yesus. Nah, tapi itu tergantung kondisi masing-masing. Intinya setelah tahap ketiga itu Anda akan merasa tidak lapar, tubuh Anda oke, biasa-biasa sampai di titik puncak. Nah, apa yang dialami Yesus adalah Yesus berada di fase ketiga di titik puncak ketika tiba-tiba dia merasa lapar sangat hebat dan di titik itu juga dia sudah selesai menempuh puasa 40 hari 40 malam. Di titik ini, di momen Yesus lapar itulah, apalagi dia setelah puasa, berarti dia berhak untuk makan. Katakan berhak untuk makan. Jadi di titik puncak dia itu berpuasa, dia lapar dan kalau diteruskan itu bisa membahayakan, apalagi dia itu berhak untuk makan, tiba-tiba iblis nongol di depan. Karena kalau Yesusnya lagi kenyang, maka pencobaan ini gak akan ada efeknya. Jadi iblis menunggu momen yang paling tepat, yaitu waktu Yesus lagi lapar-laparnya. Itu tempat. Yang pertama apa? Waktu. Yang kedua tempat. Iblis tahu di padang gurun itu tidak ada minimarket. Tidak ada toko roti. Tidak ada siapapun manusia yang jualan makanan di situ. Jadi betul-betul tempatnya itu pas banget. Waktunya tepat, tempatnya juga tepat. Benar-benar Yesus gak punya jalan lain, gak ada orang jualan roti, gak ada substitusi lain. Tiba-tiba iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubah batu jadi roti. Saudara, bukan ubah roti jadi batu, kebalik ya. Yang ketiga, saudara, setelah tempat, apa saudara? Identitas, katakan identitas. Saya bacakan lagi ya. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, dalam beberapa terjemahan, kata jika itu bahkan di dalam bahasa asli, itu bisa diartikan bukan jika, tapi karena. Coba saya bacakan terjemahan versi Selaber, kemudian datanglah si penggoda kepadanya, serta berkata, karena engkau adalah sang anak yang datang dari Allah, suruhlah batu-batu itu menjadi roti. Pakai kata karena. Versi ISV, then the tempter comes, since you are the son of God, he said, tell this stone to become loaves of bread. Since you are the son of God. Versi The Message juga mengatakan yang sama, which the devil took advantage of in the first test, since you are God's son. Karena engkau adalah anak Allah, perintahkanlah batu ini, suruhlah batu ini berubah menjadi roti. Jadi sebetulnya kata jika engkau anak Allah itu bukan berarti iblis itu meragukan identitas Yesus. No. Justru sebaliknya, iblis tahu siapa Yesus. Dan iblis tahu kemampuan Yesus. Makanya iblis berkata, karena engkau adalah anak Allah, dan iblis tahu Yesus itu bisa mengalir atau mengadakan mujizat, saudara, karena engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Jadi yang ketiga, serangannya adalah identitasnya. Dengan kata lain, yang pertama sudah waktunya tepat, tempatnya tepat, dan identitas Yesus, iblis tahu bahwa Yesus capable atau mampu melakukannya. Saudara, kalau Anda itu, dulu kan di televisi itu kan ada, acara-acara yang waspadalah, kejahatan bisa datang karena tanpa ada niat gitu kan. Orang melakukan kejahatan itu kalau waktunya pas, tempatnya juga pas. Terus yang ketiga, dia punya kemampuan untuk melakukannya. Kalau dia gak punya kemampuan melakukannya, walaupun waktunya pas, tempatnya pas, dia gak punya kemampuan, ya gak bisa.
saudara. Jadi dengan kata lain, iblis tahu kapan paling pas melepaskan sebuah godaan kepada saudara, yaitu pas waktunya sudah pas, tempatnya juga sudah mendukung. Lalu yang ketiga, saudara punya kemampuan untuk melakukannya. Jadi ini bukan meragukan siapa Yesus, tapi lebih kalau bahasa Jawanya, kalau boleh tahu siapa yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh angkat tangan. Nah, saya pakai bahasa ini ya. Iblis itu membombongi Yesus, tahu membombongi? Membombongi itu ya apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Membombong-bombong. Kamu kan anak Tuhan, kamu mampu melakukannya. Gitu ya. Gimana itu nggak ada ya terjemahan bahasa Indonesianya. Itu ibarat setan itu menggoda Anda lewat begini loh. Kan kamu itu jantan, kenapa nggak pukuli aja dia? Kan kamu, apalagi? Kan kamu itu laki-laki tulen, kenapa nggak ngebut-ngebutan aja di jalan raya? Kenapa nggak merokok aja? Jadi iblis itu men-trigger saudara melalui identitas Anda dan iblis tahu Anda mampu melakukannya. Kan kamu laki-laki masa dikituin nggak balas? Oh iya ya, aku harus balas ini, aku mampu ini. Kan kamu anak gaul bagi anak-anak muda ya. Kan kamu gaul, masa nggak merokok, masa nggak, maaf ya, bergaul bebas. Masa tidak minum minuman obat-obatan. Kalau enggak, kamu nanti kuno, kolot. Kamu kan gaul. Jadi setan akan membombong siapa kita, dan dia mencobai kita persis di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan Anda punya kemampuan untuk melakukannya. Iblis memanipulasi siapa dirimu, supaya Anda ikuti apa yang menjadi keinginannya. Yang terakhir itu adalah kebutuhan, katakan kebutuhan. Di dalam kondisi seperti yang dialami Yesus, di puncak rasa lapar, seorang manusia akan terpaku pikirannya atau pikirannya akan preoccupied dengan yang namanya kebutuhan. Ketika Anda lapar, saudara, coba pernah nggak Anda itu habis puasa, terus Anda itu kelaparan. Saudara, pikiran Anda terpaku untuk satu hal, memenuhi kebutuhan tersebut, betul nggak? Saudara nggak bisa lakukan yang lain, saudara nggak demen nonton TV, saudara nggak mau, misalnya Anda hobinya main basket, saudara Anda akan mengabaikan itu semua, yang Anda cari cuma satu di pikiran saudara, kebutuhanku terpenuhi, yaitu aku mau cari makan. Makanya ini nasihat buat ibu-ibu ya, kalau suamimu pulang perutnya kosong dan lapar, itu nggak bisa diajak ngomong, saudara. Anda mau ngomong soal ini, itu, dia akan pikirannya terpaku kepada kampung tengahnya. Saudara, semua kalau kita lagi lapar, maka yang kita kejar di pikiran kita akan terpaku bagaimana untuk memenuhinya. Itulah sebabnya hal keempat itu adalah iblis tahu Yesus membutuhkannya. Iblis tahu dan masuk lewat kebutuhan. Anda akan terpaku untuk memenuhinya. Jadi begini Bapak Ibu, apa bedanya kita dengan Tuhan? Kalau Tuhan itu adalah self-eternal. Dia ada itu memang ada, Alfa dan Omega. Dia itu juga self-existent. Dia itu tidak diciptakan, dia itu ada oleh dirinya sendiri, tidak tergantung apapun dan siapapun untuk dia ada. Itu Tuhan. Lalu dia juga self-sufficient. Bapa, Anak, Roh, kita percaya bahwa Tuhan itu esa,
tapi hakikatnya adalah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi Tuhan kita itu self-sufficient, tidak butuh apa-apa, bisa mencukupi dirinya sendiri, tidak membutuhkan sesuatu dari luar untuk mencukupkan kebutuhannya. Nah, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakannya dalam bentuk, saudara, untuk ada relasi atau ada hubungan di dalamnya, karena manusia itu ciptaan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan, katakan amin. Sehingga itulah sebabnya, saudara, manusia itu diciptakan dengan sebuah kebutuhan, yaitu hubungan dengan Tuhan. Karena hanya dengan Tuhanlah maka manusia itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Tapi semenjak manusia itu jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Saudara, maka tangki di dalam kehidupan manusia itu bocor. Itulah sebabnya mulai sejak hari itu manusia kebingungan untuk mencari apa yang sebetulnya dia butuhkan. Sebetulnya yang dia butuhkan hanya adalah Tuhan. Tapi karena sudah bocor, rusak karena dosa, hubungannya terputus dengan Allah, manusia cari pengganti. Makanya sejak hari itu manusia mencari untuk memenuhi kebutuhannya dengan apa? Harta, dengan pengakuan, validasi, mencarinya dengan kesenangan-kesenangan, bahkan sampai ke hal-hal berdosa untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya yang hanya bisa dicari oleh Tuhan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kegagalan manusia dan khususnya orang-orang Kristen. Yaitu ketika kita ini sudah hubungannya rusak dengan Tuhan, saudara, lalu kita mencari pengganti, lalu hidup kita itu sekarang drive-nya itu bukan lagi kehendak Tuhan, drive-nya bukan lagi rencana Tuhan, tapi drive-nya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga ketika kebutuhan itu diletakkan tidak pada semestinya, maka itu akan menjadi ilah di dalam kehidupan kita. Itulah satu-satunya yang kita kejar dalam hidup ini. Makanya Yesus jawab apa sama iblis? Coba kita baca. Yesus jawab apa, saudara? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Tetapi, oke ini belum keluar berarti. Matius 4 ayat 4. Sudah keluar, kasih jempol. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, 2. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus jawabnya, manusia gak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip dari kisah perjalanan Israel di padang gurun, Ulangan pasal 8. Bagaimana atas kehendak Tuhan Israel melewati padang gurun, ini khotbah saya tadi pagi. Tuhan membiarkan mereka lapar dan makan mana untuk merendahkan hati dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, apakah mereka tetap berpegang kepada Tuhan atau tidak, saudara. Dan untuk membuat mereka mengerti bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi mereka bisa hidup dari segala sesuatu yang keluar atau diucapkan oleh Tuhan. Apa maksudnya? Apa maksudnya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Ada kata firman di situ. Katakan firman. Firman di sini itu bisa ada 2 arti penafsiran. Arti pertama, firman di sini artinya makanan rohani. Saudara, yaitu firman makanan rohani. Tapi kalau kita tafsirkan firman di sini adalah makanan rohani, kayaknya kurang matching dengan pencobaan Yesus. Pencobaan Yesus itu fisik loh. Dorongan fisik untuk makan karena dia lapar. Saudara. Penafsiran kedua adalah kata firman di sini itu pakai kata rema. Artinya ini adalah bentuk dari perintah Tuhan atau kehendak Tuhan yang aktif dinyatakan waktu itu. Makanya Ibrani berkata,
segala sesuatu itu ditopang oleh firman Allah yang penuh dengan kekuasaan alam semesta ini. Kata firman di sini itu mengacu kepada segala sesuatu itu oleh kehendak dan kedaulatannya itu diatur semuanya menjadi begitu rapi alam semesta ini. Ya, bumi itu nggak bisa bergeser 1 derajat menjauhi matahari karena bisa kedinginan, bisa beku. Bumi ini di dalam lintasannya nggak bisa bergeser 1 derajat mendekati matahari karena bisa panas kebakar di dalam lintasannya. Tapi kenapa kok bisa teratur? Karena Tuhan telah menopang alam semesta ini dengan kehendak atau firman dari Kristus sendiri. Berarti firman yang kedua ini bukan bicara tentang makanan rohani, tapi firman kedua ini bicara soal kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Apa inti pencobaan pertama? Saudara, inti pencobaan pertama adalah iblis berusaha untuk mengubah drive-nya Yesus. Bukan lagi didorong oleh kehendak Tuhan, tapi drive-nya adalah memenuhi kebutuhannya waktu itu. Inilah yang namanya pencobaan keinginan daging. Saudara, di dalam dunia itu ada 3, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saudara, yang pertama itu keinginan daging. Makanya kalau Anda itu drive di dalam kehidupannya itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan, saudara, dan Anda mengabaikan kehendak Allah atau rencana Allah, disitulah, saudara, Anda sudah tersesat. Makanya ini aplikasinya macam-macam, saudara. Kenapa beberapa orang itu di saat yang tepat, saudara. Makanya iblis itu tahu kapan saat yang tepat. Contoh ya, pada waktu Anda lagi stres. Pada waktu Anda lagi stres, kok bisa ada orang-orang yang menjengkelkan datang dalam kehidupan saudara. Akhirnya apa? Muntaplah saudara. Kalau Anda belum menang di area seksual, Anda masih punya kelemahan-kelemahan tertentu di area seksual. Lihat, kok bisa-bisanya waktu Anda sendirian godaan datang? Kok bisa-bisanya waktu Anda bertengkar sama pasangan saudara, godaan datang? Karena setan tahu, di titik itu Anda lemah, di titik itu Anda punya keinginan daging. Saudara, Anda punya dalam tanda kutip kebutuhan. Di titik saudara itu sudah tahu jauh dari Tuhan, iblis bisa buat toko Anda rame di hari Minggu. Sehingga harusnya Anda tutup toko di jam tertentu lalu datang ke gereja untuk melayani. Kok pas ada pelanggan besar datang. Dan itu kejadiannya berulang-ulang. Saudara, setan tahu untuk kasih Anda umpan apa. Saudara, kalau Anda orangnya betul-betul dikuasai oleh cinta uang, iblis tahu kasih ikan apa. Saudara pernah menjebak tikus di rumah? Saudara nggak akan kasih jebak tikus itu dengan kasih permata atau diamond. Nggak ngefek bagi tikus. Apa ini bagi tikus? Itu batu biasa. Tapi kalau Anda kasih itu ikan asin atau daging atau apa, dimakan sama tikus. Beberapa orang begitu umpannya itu adalah gangdau, prospek, pelanggan, Anda tiba-tiba dengan mudahnya mengabaikan kehendak Tuhan demi itu. Saudara, itu namanya pemenuhan kebutuhan. Drive-nya itu. Saudara, Anda pas lagi kekurangan, saudara pas lagi ada utang dan kebutuhan, kok tiba-tiba ada godaan untuk korupsi, waktunya tepat, kondisinya tepat, tempatnya tepat, dan Anda mampu melakukannya, tiba-tiba godaan di depan mata. Waktu Anda lagi butuh duit. Kok bisa? Saya mau kasih tahu, karena setan itu makhluk intelijen. Nah di titik ini, kalau kita ini drive kehidupannya adalah kebutuhan, Anda pasti akan kena jebakan. Makanya kita hari demi hari, Bapak Ibu kita harus ikut Tuhan. Setiap hari itu ikut Tuhan, mengingatkan diri kita. Katakan amin.
Apalagi khususnya kalau Anda itu tipe orang Kristen yang lone wolf. Aku bisa sendiri tanpa orang lain. Aku gak perlu komunitas, aku gak perlu CG. Ya, itu seperti iklan-iklan rokok pada zaman dulu, Marlboro Country. Sendirian dengan kuda aja. Macho, seolah-olah kita bisa bertumbuh, kita bisa kuat tanpa orang lain. Saudara, kita butuh komunitas. Kita butuh orang yang mendoakan kita. Kita butuh orang yang bisa tegur kita. Kita butuh orang yang bisa nasihatin kita. Kita butuh sharing-sharing kesaksian hidup orang lain. Supaya ketika Anda dicobai, Anda punya kekuatan. Ada orang yang berdoa bagimu. Ada orang yang standby bagimu. Katakan amin. Karena kalau pas lagi Anda lapar, pikiran Anda akan preoccupied dengan itu. Terpaku untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan iblis tahu bagaimana memberikan umpan kepada saudara. Makanya ayo kita di akhir zaman ini kita harus saling mendoakan. Doakan pendeta-pendetamu, gembala-gembalamu, pemimpin-pemimpinmu. Saya secara terbuka, saudara harus doakan kami dan keluarga. Ya, karena pemimpin-pemimpin itu sasaran tembak. Saudara, kita semua ini sasaran tembak, apalagi para pemimpin. Kita harus saling mendoakan karena iblis tahu kelemahan kita, iblis tahu kebutuhan kita. Momen yang tepat, ini bukan nakut-nakutin, tapi kabar baiknya, saudara. Kabar baiknya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi Alkitab, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selamanya. Katakan amin. Kalau Anda fokusnya itu, makanya Yesus itu mengajarkan rahasia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan cari dulu kebutuhanmu. Baru semuanya akan ditambahkan. Itu prinsip benar, saudara. Kalau orientasi hidup Anda itu benar, Anda akan jauh lebih terbentengi dari godaan. Anda akan berada dalam posisi tidak mudah jatuh di dalam godaan. Makanya, saudara, ayo kita bangun kekristenan kita dengan benar. Halo, amin. Jangan sampai fondasi kita salah. Kita ikut Tuhan itu bukan karena supaya kebutuhan kita terpenuhi. Walaupun Tuhan itu Bapa yang mencukupi. Halo, amin. Tadi pagi saya beritakan salah satu maksud padang gurun itu adalah ujian ketulusan. Di padang gurun kita dimurnikan. Apa yang dilakukan Tuhan di padang gurun? Tuhan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Air, makanan dari langit. Gitu ya. Gak kepanasan ada tiang awan. Gak kedinginan di waktu malam ada tiang api. Tuhan melindungi mereka. Kaki mereka gak bengkak. Mereka dijauhkan dari penyakit kalau mereka asal masuk dalam rombongan. Kalau mereka keluar dari rombongan, mereka mati di pakut ular. Mereka kena penyakit. Tuhan penuhi kebutuhan dasar mereka, tapi Tuhan tidak memenuhi keinginan mereka. Coba saya mau tanya, kalau tiap hari Anda makan roti tawar, mana itu kayak roti tawar loh saudara, gak ada rasanya. Seminggu Anda makan roti tawar, kepengen bakmi gak saudara? Kepengen rawon gak? Kepengen soto, pengen nasi padang gak? Craving saudara. Tuhan gak kasih itu. Mereka lapar itu untuk sesuatu yang merupakan keinginan daging mereka. Itu lapar. Laparnya mereka itu bukan, mereka gak kelaparan, dicukupi semua sama Tuhan. Tapi mereka kepengen daging, makanya mereka kepengen daging kan. Saudara, atau saya dulu pernah tinggal di Manado, saudara. Cukup lama, tiap hari makanannya ikan. Saudara, pulang ke Surabaya itu sudah kalap, saudara. Waduh, makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Kita itu craving. Coba bayangkan, tiap hari pemandangan yang Anda lihat di padang gurun apa? Bukan pegunungan Swiss, indah. Bukan pantai di Bali. Bukan seperti di Magelang yang seperti waduh pemandangannya indah. Isinya itu nggak ada ijo-ijonya. Pasir sama apa? Pohon-pohon kering yang apa itu rumput-rumput semak-semak di padang gurun itu loh. Coba bayangin tiap hari pemandangannya seperti itu. Pasti kepengen kan pergi ke tempat yang indah. Tuhan mencukupi kebutuhan dasar mereka, tapi tidak memberikan apa yang mereka inginkan untuk menguji
apakah mereka tetap mau ikut Tuhan enggak? Saudara ikut Tuhan, dasarnya apa? Kalau fondasimu ikut Tuhan adalah kebutuhan. Dan ketika Anda di sebuah titik di mana Anda harus pilih antara kebutuhan atau kehendak Allah, kalau dasarmu ikut Tuhan adalah kebutuhan, pasti Anda akan mengejar kebutuhan. Anda akan halalkan segala cara untuk kebutuhan Anda terpenuhi dan bukan kehendak Allah. Saudara, itu pencobaan pertama. Kabar baiknya, Yesus menang. Kalau Yesus menang berarti kita juga bisa menang dengan cara yang sama. Amin, saudara. Yang keberapa sekarang? Kedua. Yang kedua adalah pencobaan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Mari kita baca ayatnya berikutnya, ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perhatikan, saudara. Kali ini iblis pakai ayat. Kenapa? Pertama kan iblis mencobai Yesus, ubah roti, karena engkau anak Allah, ubah batu menjadi roti. Yesus jawab, manusia enggak hidup dari roti, tapi hidup dari kehendak Allah. Maksudnya apa? Kalau Tuhan berkehendak Anda hidup, saudara, walaupun hari itu enggak ada roti, Anda akan tetap hidup. Katakan amin. Seperti tadi pencobaan. Meskipun Anda tutup toko di hari Minggu, menghilangkan potensi orang beli. Tapi kalau Tuhan berkehendak untuk memberkatimu, Anda akan tetap diberkati. Jadi hidup mati kita itu ditentukan oleh kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, iblis mikir, oke, Yesus jawab pakai ayat. Kali ini serangan kedua, dia pakai ayat, saudara. Coba lihat, coba kata-kata, saudara jangan sampai miss. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Makanya Bapak Ibu, setan itu gak sebodoh yang Anda kira loh. Dia itu sudah tua dari sejak zaman Adam sudah ada. Saudara, jadi setan gitu-gitu itu ngerti firman. Tapi bedanya adalah setan itu akan memberikan firman yang sudah diperkosa, sudah dicomot, sudah dimanipulasi, sudah dikorupsi, lalu dia ambil itu, lalu dia interpretasikannya untuk kebutuhan atau untuk pemenuhan diri sendiri. Selalu pusatnya adalah diri sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau setan pakai firman untuk menipumu, saudara juga harus kenal firman. Katakan amin. Makanya saudara nggak bisa mengenal firman hanya dari khotbah hari Minggu. Saudara harus mempelajari firman. Saudara harus menggali firman. Katakan amin. Karena apa? Iblis ini kutip dari Mazmur 91. Iblis kutip dari situ, tapi dipakai seenak udelnya sendiri. Nah kalau kita nggak kenal firman, Bapak Ibu, kita nggak kenal firman secara utuh, kita bisa ditipu habis-habisan karena iblis juga bisa pakai firman untuk pertama-tama dia menguatkanmu, menghiburmu, tapi ujungnya dipakai untuk memanipulasimu supaya Anda keluar dari kehendak Tuhan. Hati-hati. Nah pertanyaannya, apa inti pencobaan kedua? Inti pencobaan kedua itu begini. Hubungan bait Allah itu adalah pusat, di bait Allah itu adalah pusat dan khususnya di hubungan itu adalah tempat di mana imam itu memberikan pengumuman kepada masyarakat biasanya dengan sangkakala ditiup di situ. Jadi di bawah itu rame orang-orang datang beribadah dan itu adalah pusat para imam dan imam besar itu berkumpul di situ. Jadi kalau misalnya Yesus itu mengikuti saran dari iblis,
bahwa dengan menjatuhkan diri lalu dia termakan. Karena di dalam itu ada janji Tuhan di situ mengenai engkau, malaikat akan menantangmu. Coba bayangkan bagi Yesus. Saudara, tahukah saudara, Yesus itu adalah Mesias? Iblis menawarkan, sudah kamu gak usah repot. Gini aja, tunjukkan siapa dirimu. Buktikan siapa dirimu dengan cara apa? Engkau menjatuhkan diri terjun dari hubungan bait Allah di depan banyak para imam dan orang-orang yang lagi beribadah. Dan kalau engkau jatuh tiba-tiba malaikat menantangmu, sudah itu seluruh itu kayak CNN di situ itu. Itu kayak bundaran HI gitu loh. Maka seluruh orang Israel akan mengakui bahwa engkau adalah Sang Mesias. Udah gak perlu berdebat lagi sama ahli Taurat. Udah gak perlu lagi engkau dipertanyakan sebagai pengajar sesat, orang yang menghujat Allah. Udah gak perlu, orang itu langsung percaya bahwa inilah Mesias yang ditunggu-tunggu. Sampai hari ini orang Yahudi masih gak percaya Yesus Mesias. Kalau Yesus waktu itu nuruti setan, saudara, tawaran setan itu adalah engkau akan mendapatkan validasi. Engkau akan terbukti di depan banyak orang, engkau adalah Mesias. Bapak Ibu, di titik inilah apa inti pencobaan Yesus. Ini adalah pencobaan untuk Anda mencari validasi atau membuktikan diri dengan cara, saudara, menyalahgunakan kuasa yang Anda punya. Saudara, kalau Anda pemimpin, Anda gunakan kekuasaan itu untuk cari validasi, perlakuan istimewa dari orang lain. Kalau di jalan, senggolan, saudara akan berkata, kamu gak tahu ya siapa gua. Saudara ngancam pakai kuasa yang Anda punya untuk membuktikan siapa dirimu. Ini adalah godaan untuk membuktikan, mencari validasi. Sebetulnya, Yesus tahu sebetulnya. Karena dia itu sudah dapat validasi daripada Bapa. Waktu dia dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi di momen itu, saudara harus tahu, iblis itu tahu bagaimana menyentuh hatinya Yesus. Karena dia adalah Mesias dan tujuannya dia ada di muka bumi adalah dia datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan. Jadi sebetulnya pencobaan ini itu real. Seperti pencobaan waktu Yesus lapar dan Yesus dicoba untuk ubah batu jadi roti. Pencobaan kedua itu juga real. Tapi Yesus jawab apa saudara? Coba kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Yesus kembali memakai firman. Iblis datang menipu kita pakai firman. Saudara harus kenal firman jauh lebih utuh. Katakan amin. Saudara, peperangan kita itu melawan roh-roh jahat. Peperangan kita itu melawan penghulu-penghulu, melawan kuasa kegelapan. Bapak Ibu. Jangan remehkan yang namanya interpretasi. Karena apa? Gereja bisa pecah gara-gara interpretasi. Ya, orang bisa perang gara-gara interpretasi. Simpelnya, saudara. Orang bisa binasa loh gara-gara interpretasi. Kalau Anda nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus itulah juru selamat dan dia itu Tuhan kita, Anda bisa binasa loh. Sedikit interpretasi, Yesus cuma utusan, Yesus bukan Tuhan, Anda binasa loh saudara. Yesus itu cuma nabi, seorang tokoh agama, tapi dia bukan Tuhan. Sedikit aja melenceng, itu bisa mempengaruhi hidup dan mati. Itulah sebabnya kenapa Martin Luther itu jadi martir. Saudara, karena interpretasi. Salah satu petisinya adalah, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi karena kasih karunia melalui iman. Bukan karena
kita mendapatkan surat pengampunan dosa. Saudara, itu perbedaan interpretasi. Tapi itu bisa membuat jurang antara orang yang selamat dan tidak selamat. Itu sebabnya hati-hati, iblis juga bisa menipumu pakai interpretasi yang salah. Iblis bisa menipumu pakai ayat. Tapi Yesus berkata, saudara, ada pula tertulis. Apa saudara? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya mau tanya, Yesus sebagai Mesias berhak tidak mendapatkan fasilitas perlindungan dari Tuhan? Dia terjun, dia ditopang. Dia berhak. Nah makanya hati-hati dengan spirit entitled. Kita itu kadangkala hati-hati jatuhnya begini loh. Kita ini kan umat Allah, kita ini kudus, kita sudah diampuni. Saudara, kalau kita nggak hati-hati, kita bisa loh tertipu sama iblis. Kan kamu sudah diampuni. Ada orang mengatakan diampuni dosa masa lalu, sekarang dan masa depan. Jadi kalau kamu berdosa sekarang, kamu teruskan gaya hidupmu itu, kamu tetap akan masuk surga, kamu akan tetap diampuni. Bahaya enggak? Halo? Bahaya saudara. Sementara Alkitab penuh dengan peringatan-peringatan orang yang pembunuh, pezina dan sebagainya enggak akan layak masuk dalam kerajaan Allah. Hati-hati, memang benar kita ini saudara diselamatkan karena anugerah melalui iman. Tapi Anda jangan lupa, kalau Anda pertobatannya sejati, imanmu akan mengerjakan kekudusan, kesalehan dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda tetap hidup di dalam dosa, dipertanyakan apakah pertobatanmu sejati. Kelahiranmu ini kelahiran baru sungguhan atau tidak. Nah kalau Anda termakan sama iblis, iya ya, itu persis seperti Bileam. Nasihat Bileam kepada siapa? Kepada Balak. Balak itu ingin menghancurkan Israel. Gak bisa hancur. Melalui Bileam coba dikutuk dari sisi gunung sebelah sana. Berkali-kali Tuhan ngomong sama Bileam. Gak bisa dikutuk. Apa yang sudah diberkati Tuhan gak bisa dikutuk. Lalu akhirnya Bileam memberikan nasihat. Makanya dikatakan di dalam kitab Wahyu, nasihat Bileam itu hati-hati. Apa nasihatnya Bileam? Gampang, dia ngomong begini. Ngomong sama orang-orang Israel, kamu itu orang gak bisa dikutuk. Kamu itu diberkati Tuhan, kamu bangsa pilihan. Jadi apapun yang kamu lakukan, kamu akan tetap diberkati. Sekarang kamu itu loh, kawin campur aja, berbuat zina aja sama pelacuran bakti yang dilakukan oleh bangsa apa itu saya lupa. Mereka itu akhirnya melakukan persetubuhan dengan para pelacur bakti tadi di dalam kuil-kuil mereka. Apa yang terjadi? Tulah merambah, puluhan ribu orang mati. Saudara, dengan sendirinya mereka hancur tanpa perlu dikutuk. Karena menganggap bahwa aku bangsa pilihan Tuhan, aku gak bisa dikutuk, apapun yang aku lakukan gak ada konsekuensi. Hati-hati, dalam perjanjian baru juga bisa. Saudara, ada orang yang mungkin mengatakan engkau dikasihi Tuhan, engkau dikasih karunia Tuhan, itu kebenaran. Tapi ditambahin, iblis menambahin, apapun yang kamu lakukan, will be no problem, kamu akan tetap masuk surga, Tuhan akan tetap mencintaimu, tapi diselewengkan, kamu tetaplah buat dosa, it will be no problem, gak akan ada konsekuensi. Hati-hati saudara, hidupmu bisa hancur, itu namanya entitled. Anda merasa berhak, lalu tiba-tiba Anda sembrono. Entitled berikutnya adalah Anda tidak hidup dalam rencana Allah karena konteks Mazmur 91 itu adalah janji Allah untuk hambanya yang melakukan rencana Allah. Begitu dia ikuti rencana setan, menjatuhkan diri di atas bumbungan bait Allah, maka sebetulnya Yesus tidak lagi berada dalam rencana Allah. Saudara, itu adalah sebuah pernyataan bahwa Yesus tidak lagi percaya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dengan dia menjatuhkan diri, saudara, dia merasa bahwa Tuhan, gini, aku berhak mendapatkan fasilitas dari Tuhan, walaupun aku tidak hidup dalam rencana Allah. Makanya kalau kita datang sama Tuhan, kita nggak boleh datang dengan sikap entitled, merasa berhak. Tuhan, aku kan sudah melayani. Kenapa kok nggak Tuhan berkati? Aku layak dapat berkat.
Tuhan, aku ini sudah lakukan ini, itu. Aku sudah mengabdi kepada Tuhan. Dan aku punya persoalan, kenapa Tuhan gak tolong? Kita datangnya bukan sikap mohon, Tuhan tolong aku, bukan. Tapi kita datang dengan sebuah tuntutan, dengan sikap bahwa aku merasa berhak Tuhan berkati. Hati-hati dengan perasaan berhak. Halo, amin. Nah, sebetulnya itu inti. Coba Anda simpulkan sendiri ya, saya nggak tulis di dalam poin. Ya, itulah intinya, apa yang keluar dari hati saya, itulah dari renungan-renungan saya, itulah intinya. Mencari validasi, pengakuan, membuktikan diri bahwa dia Mesias, tapi di luar kehendak Tuhan. Iblis menggoda Yesus untuk menyalahgunakan kuasa dan identitas yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya di luar rencana Allah. Dah, itu catat aja gimana caranya. Halo, amin. Karena saya sendiri waktu renungan ini saya simpulkan bingung nulisnya. Keluar waktu khotbah. Oke, yang ketiga, saudara. Anda belajar sesuatu? Yang ketiga, saudara. Pencobaan menyembah iblis untuk mendapatkan dunia. Jadi iblis itu membawa, coba kita baca ayatnya. Saudara, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Beberapa penafsir menafsirkan gunung yang tinggi ini adalah gunung Nebo. Di atas puncaknya namanya puncak Pisgah. Di titik ini seluruh tanah perjanjian terlihat dengan jelas seperti pada zaman Musa ketika Musa diizinkan Tuhan untuk melihat tanah perjanjian itu ada di atas gunung Nebo. Kalau Anda pergi ke Israel, saudara, khususnya masih di wilayah Mesir, saudara akan dibawa biasanya oleh tur Anda ke sana, saudara. Ya, di puncak itu Anda bisa melihat tanah perjanjian. Itulah puncak tertinggi di mana Yesus diperlihatkan tanah perjanjian. Kenapa yang diperlihatkan itu tanah perjanjian? Karena tanah perjanjian itulah sentral kehendak Tuhan itu tergenapi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, apa maksudnya? Yesus Sang Mesias harus lahir di tanah perjanjian. Bukan di Indonesia. Saudara, Yesus itu harus mengajar juga di tanah perjanjian di Israel. Yesus pun harus matinya itu di Israel. Seperti yang dinubuatkan. Jadi lahir, melayani, mati. Dan bahkan Yesus itu membentuk gereja pertama, melahirkan gereja pertama itu juga di tanah perjanjian di Israel. Sehingga gereja pertama lahir sampai menyebar ke seluruh dunia. Makanya Yesus berkata, kalau roh ini turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa pertama-tama di mana, saudara? Ya, pertama-tama ada di tanah perjanjian, bahkan sampai menyebar ke ujung bumi. Dengan kata lain, rencana keselamatan dan kemuliaan Allah, rencana Allah yang mulia, rencana keselamatan, semuanya itu tidak pernah lepas dari yang namanya tanah perjanjian. Makanya Yesus itu diajak ke puncak gunung tinggi. Ya, beberapa penafsir menginterpretasikan itu di gunung Nebo diperlihatkan tanah perjanjian. Seperti Musa diperlihatkan tanah perjanjian oleh Tuhan. Dan di situ iblis berkata, kalau engkau sujud menyembahku, maka engkau bisa memperoleh semuanya ini. Kenapa? Yesus itu, kita tahu bahwa Yesus itu tanpa cacat dan tanpa celah. Halo, amin. Kalau yang diperlihatkan dunia itu dalam konteks percabulan, keduniawian, maka itu gak akan ngefek buat Yesus. Karena Yesus itu kudus, suci, dia gak punya keinginan itu. Tapi yang ditunjukkan itu tanah perjanjian. Kenapa tanah perjanjian itu penting? Apa rencana Allah? Kerinduan terdalamnya apa bagi Yesus? Yesus itu punya kerinduan terdalam itu menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Katakan amin. Makanya dia mengajarkan doa kepada murid-muridnya, doa Bapa kami.
Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerinduan terbesarnya Yesus adalah supaya pemerintahan Allah itu lahir di atas muka bumi. Nah, disinilah letak pencobaan iblisnya. Iblis itu sedang menawarkan Yesus begini loh. Yesus, aku tahu engkau itu akan mendatangkan pemerintahan Allah. Dan oleh karenanya engkau semua seluruh bumi itu akan tunduk kepada Kristus. Taat kepada Kristus. Gini aja deh, kamu bisa memperolehnya itu semua. Cukup dengan satu gerakan saja. Tunduk kepadaku. Kamu akan memperoleh itu semua. Sedangkan rencana Allah apa? Rencana Allah untuk dia itu bisa menghadirkan pemerintahan Allah di muka bumi. Sehingga seluruh dunia akan, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Caranya melalui apa saudara? Halo? Melalui salib. Yesus harus menderita, Yesus harus mati di atas kayu salib. Yang iblis tawarkan, Yesus gak usah melalui salib. Ada jalan pintas, lebih cepat, lebih nyaman. Cukup tunduk kepadaku, kau akan memperoleh apa yang kau harapkan. Titik. Jadi apa intinya pencobaan Yesus yang ketiga? Kalau yang pertama itu keinginan daging, yang kedua itu keangkuhan hidup, pembuktian. Saudara, yang ketiga itu keinginan mata. Saudara, keinginan mata itu begitu Anda lihat sebuah kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan kekayaan dengan cara yang curang, cara yang lebih mudah, jalan pintas, mata Anda berbinar-binar. Waduh, kita bisa cuan besar ini. Gimana caranya aku bisa sukses tanpa berusaha? Gimana caranya aku dapat mahkota tapi tanpa penderitaan? Gimana caranya aku bisa ambil jalan pintas? Ya, menjadi kaya itu enggak dosa. Tapi Alkitab memberikan kalau engkau tamak dan ingin cepat kaya, disitulah engkau akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Engkau akan mendatangkan banyak penderitaan dalam kehidupanmu. Karena gara-gara orang memburu uang, ingin cepat kayalah, banyak orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, jadi inti pencobaan ketiga adalah, Yesus, engkau bisa menggenapkan rencana Allah, tapi nggak perlu pakai caranya Allah. Cukup pakai cara yang aku tawarkan. Lebih gampang, lebih enak. Tunduklah kepadaku. Dan nggak usah lewat jalur salib. Jalur salib itu susah. Engkau harus menderita. Engkau harus dipaku. Tapi Yesus jawab apa saudara? Coba kita baca. Yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya. Kita baca 1, 2, 3. Enyahlah iblis, titik, sebentar. Enyahlah iblis, katakan enyahlah iblis. Kalimat ini sebetulnya bukan sekali Yesus ucapkan. Karena Yesus itu pernah dicobai dengan pencobaan yang sama. Waktu itu Yesus di Matius 16, dia berkata, dia mengumumkan bahwa anak manusia akan pergi ke Yerusalem, akan disiksa, dibunuh, dan mati. Lalu ada satu orang murid yang paling dia andalkan, namanya Petrus. Petrus orang yang kemudian menjadi bapak gereja. Bahkan di beberapa kepercayaan saudara kita, dialah yang dinamakan sebagai kepala gereja. Kita nggak percaya bahwa Petrus itu kepala gereja. Yesuslah kepala gereja. Saudara, tapi ternyata dari mulut Petruslah muncul pencobaan. Petrus ngomong apa saudara? Sekali-kali itu tidak akan menimpamu. Lalu Yesus jawab apa? Enyahlah iblis. Coba kita baca aja ayatnya, Anda kayaknya nggak percaya sama saya. Matius 16, coba kita baca ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus di samping. Lalu menegur dia, dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, lihat, 2 kali, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sebetulnya bukan Petrus yang ditegur, tapi roh di balik Petrus. Itu adalah iblis yang memberikan pencobaan yang sama seperti pencobaan ketiga, yaitu jangan melalui salib. Jangan melalui penderitaan, itu gak akan menimpamu. Makanya Bapak Ibu, coba lihat, setan itu gak menyerah untuk menjauhkan Yesus dari jalan salib. Begitu pula, setan juga tidak menyerah untuk menjauhkan kita dari jalan salib. Di gereja, salib harus ditinggikan. Saya tutup dengan ini. Saudara, gereja juga sama, umat Tuhan harus sama juga. Bapak Ibu, kita harus meninggikan salib. Kita harus hidup demikian rupa, saudara. Hidup sungguh-sungguh, memikul salib, sangkal diri. Itu gak mudah, itu gak nyaman. Tapi kita harus tinggikan salib, karena tidak akan ada pelayanan efektif tanpa salib. Tidak mungkin ada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa salib. Tidak mungkin, saudara, gereja itu akan terus mengalami kemuliaan Allah tanpa salib.